Shalom Jemaat GSKI Betani seluruh Surabaya. Senang sekali saya berjumpa kembali dalam program acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28 dan saya beri judul Apakah Kebetulan? Sebelum saya menyampaikan kisah nyata ini, saya bacakan di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ingin ceritakan mengenai suatu kisah nyata. Suatu ketika, Dr. Mark, seorang dokter spesialis kanker yang terkemuka, menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi, sekaligus menerima penghargaan riset dalam bidang medis yang telah dipublikasikannya. Dr. Mark sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di tempat konferensi. Dr. Mark telah bekerja keras dalam waktu yang lama untuk hasil risetnya dan ia merasa layak untuk menerima penghargaan tersebut. Akan tetapi 2 jam setelah lepas landas, pesawat yang ditumpanginya itu harus mendarat darurat di bandara terdekat akibat kerusakan teknis. Karena khawatir akan terlambat tiba di tempat konferensi tersebut, Dr. Mark segera pergi ke bagian help desk dan mendapat informasi bahwa penerbangan berikutnya baru ada 10 jam kemudian. Petugas help desk menyarankan agar ia menyewa mobil dan berkendara ke kota tempat konferensi itu. Butuh waktu 4 jam berkendara ke tempat tujuan. Karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan menggunakan mobil meskipun ia tidak suka mengemudi untuk perjalanan jauh. Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Akan tetapi segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Hujan yang terus turun menyulitkan untuk melihat jalan dan tanda-tanda arah lokasi sehingga akhirnya ia melewati belokan yang seharusnya ia belok. Setelah 2 jam lamanya ia berkendara, Dr. Mark sadar bahwa ia telah tersesat. Dalam keadaan hujan yang lebat dan di jalan yang terpencil membuatnya merasa lapar dan letih. Dengan rasa gelisah, Dr. Mark mulai mencari tanda-tanda rumah penduduk yang ada di sekitar lokasi. Tidak lama kemudian, Dr. Mark menjumpai sebuah rumah tua kecil. Lalu ia keluar dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang wanita sederhana membuka pintu. Dr. Mark menjelaskan masalahnya dan meminta tolong kepada wanita tersebut apakah ia bisa meminjamkan teleponnya. Wanita tersebut memberitahukan bahwa ia tidak memiliki telepon ataupun peralatan telekomunikasi lainnya. Wanita itu mengajak Dr. Mark masuk ke rumahnya dan menunggu hingga cuaca normal kembali atau cuaca baik. Dalam kondisi lapar, basah dan kelelahan membuat Dr. Mark menerima tawaran dari wanita itu dan masuk ke dalam rumah dan wanita itu memberinya teh panas dan roti kering untuk dimakan oleh Dr. Mark. Wanita itu juga mengajak Dr. Mark untuk berdoa bersama. Sambil tersenyum, Dr. Mark berkata bahwa ia hanya percaya akan kerja kerasnya. Lalu ia mempersilahkan wanita itu untuk melanjutkan doanya. Sambil duduk menikmati teh dan makanan kecilnya, Dr. Mark memperhatikan wanita itu berdoa di kehidupan cahaya lilin. Ia berdoa di samping sesuatu yang tampak seperti tempat tidur bayi kecil. Setiap saat wanita itu selesai berdoa, ia segera melanjutkan dengan doa lainnya. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, Dr. Mark mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Ia bertanya kepada wanita itu, apakah sebenarnya yang diinginkannya dan apakah Tuhan akan mendengar doa-doanya. Lalu sang dokter bertanya tentang anak yang ada di tempat tidur bayi tersebut, yang sepertinya ia sedang doakan. Dengan tersenyum, wanita itu berkata bahwa anak itu adalah anaknya. Ia sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang jarang ditemukan dan hanya ada 1 dokter yang dianggap mampu menanganinya, namanya Dr. Mark. Dokter itulah yang dapat menyembuhkan, saut wanita itu.
Tetapi wanita itu tidak mampu untuk membayar Dr. Mark. Di samping itu, tempat tinggal Dr. Mark juga jauh dan berada di tempat kota lain. Dan kemudian wanita itu melanjutkan dan dia berkata, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku, kata wanita itu. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak mampu berkata apa-apa, Dr. Mark akhirnya mencucurkan air mata. Dan Dr. Mark berkata, God is great, Tuhan Maha Besar. Lalu ia mengingat kembali rangkaian peristiwa yang ia alami. Ada kerusakan teknis dalam perjalanan saat ia ada di dalam pesawat. Badai yang melanda, ia tersesat di jalan. Dan semuanya itu terjadi karena Tuhan tidak hanya menjawab doa wanita tersebut, tetapi juga memberinya sebuah kesempatan untuk sebagian keahliannya dan waktunya bagi orang-orang miskin yang sedang putus asa, yang sama sekali tidak memiliki apapun selain doa yang dapat dilakukan, dan di balik doa ada jawaban yang pasti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pesan moral dari kisah nyata ini, apakah kejadian ini terjadi secara kebetulan? Atau apakah benar ada kuasa yang bekerja bagi doa orang-orang yang selalu berharap dan berserah kepadanya? Bagi orang percaya, Tuhan yang mendesain, Tuhan yang menjadi sutradara agung atas skenario hidup kita, atas skenario perjalanan kita. Sekali lagi saya bacakan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetaplah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita hari ini, saat ini, masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong dan menjawab pergumulan dan masalah persoalan kita dan permohonan doa kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Saya ulangi lagi, Yakobus 5 ayat 16b sangat tegas dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.